Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Rismaya dari Prodi PGSD kelas B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. Nah, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, konsep ipteks dan peradaban Islam. Yang kedua, hubungan ilmu agama dan budaya. Yang ketiga, hukum sunatullah atau kausalitas. Nah, yang pertama akan dibahas mengenai konsep ipteks dan peradaban Islam. Nah, peradaban Islam pernah mengalami zaman keemasan atau kejayaan di mana ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memimpin peradaban. Nah, namun satu fenomena yang memilukan dialami umat Islam di seluruh dunia adalah ketertinggalannya dalam persoalan iptek. Padahal kebutuhan kontemporer akan kehadiran iptek adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar. Terlebih-lebih iptek dapat membantu dan mempermudah umat manusia dalam memahami kekuasaan Allah dan melaksanakan tugas kekhalifahan. Nah, realitas tersebut tidak akan terjadi jika umat Islam kembali kepada ajaran agama Islam yang hakiki. Nah, untuk itulah sudah saatnya umat Islam bangkit mengejar ketertinggalannya dalam hal iptek. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa umat Islam dapat bangkit dan meraih kembali kejayaan Islam tersebut. Nah, mengenai iptek, ada orang yang berbeda pendapat. Nah, ada yang menganggap bahwa itu singkatan dari dua komponen, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga ada yang berpandangan atau menambahkan unsur seni di dalamnya. Nah, untuk jelas mengenai singkatan dari ipteks, nah yang pertama, apa isi itu ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan adalah beberapa komponen pengetahuan manusia alam empiris yang disusun secara logis dan sistematis. Sedangkan untuk teknologi, nah teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut yang tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Nah, sementara itu, definisi seni dalam ensiklopedia, seni diartikan sebagai sarana penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia yang dilahirkan lewat perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran, penglihatan, dan perantaraan gerak. Nah, pada hakikatnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau ipteks dalam sudut pandang Islam adalah pengkajian terhadap sunatullah secara objektif, memberi kemaslahatan kepada manusia, dan yang terpenting harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, dalam hal tersebut, dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan sebagai sarana untuk mengenal Allah dan melaksanakan perintah sebagai khalifatul fil ard. Sesungguhnya, sains tersebut harus membawa kemaslahatan kepada manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi hingga seperti saat ini tidak berlangsung secara mendadak, akan tetapi berlangsung secara bertahap. Nah, sejarah mencatat ada nama-nama ilmuwan muslim yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang merupakan hasil peradaban Islam pada saat itu. Beberapa di antaranya ada Al-Hawarizmi, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, dan masih banyak ya ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, pembahasan yang kedua ada mengenai hubungan ilmu agama dan budaya. Nah, hubungan masalah ilmu agama dan budaya berkaitan dengan posisi akal dalam sistem ajaran agama. Nah, dalam ajaran Islam, hampir seluruh perintah dan larangan selalu disinggung latar belakang akaliyahnya sehingga dapat diterima oleh manusia. Berikutnya, dalam Al-Quran di banyak tempat juga memberi posisi khusus perbuatan sadar manusia terus berkembang, yang hingga pada akhirnya membentuk suatu format kebudayaan. Nah, kebudayaan sendiri itu secara ringkas adalah media manusia untuk berhadapan dengan dirinya, alam, dan juga Allah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Namun di sisi lain ada dampak negatifnya.
ini dapat memperburuk atau merugikan orang lain atau sesama manusia. Nah, disinilah peran agama sebagai pedoman hidup sangat penting menjadi atau memberi spirit ruh kepada semua orang dalam berbagai kehidupan sosial dalam ilmu pengembangan dan kebudayaan yang berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip ajaran agama. Nah, kehidupan manusia kemudian merupakan proses suatu pembentukan suatu tata kehidupan sebagai realisasi dari ajaran agama tersebut. Kemudian ada pola hubungan antara ilmu dan agama. Farhan melihat ada 4 pola hubungan. Nah, pola hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif atau saling tolak. Nah, apa yang dianggap benar oleh agama tidak dianggap benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, begitupun sebaliknya. Nah, pola hubungan yang kedua adalah ketika kebenaran iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama tidak dapat disangkal. Nah, sementara itu akan kebenaran ajaran agama masih teguh atau kuat dalam hati. Nah, jalan satu-satunya adalah dengan menerima kebenaran keduanya. Nah, dengan anggapan bahwa masing-masing memiliki kebenaran yang berbeda. Nah, pola hubungan yang ketiga adalah pola hubungan mental. Nah, di mana kebenaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak saling mempengaruhi. Nah, pola hubungan yang keempat adalah pola hubungan yang positif. Nah, pola hubungan ini mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara kebenaran agama dan kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat yang sekuler. Nah, sementara itu hubungan antara budaya dan agama. Nah, istilah agama menunjukkan adanya hubungan antara manusia dengan kekuatan gaib yang di luar kekuasaan manusia. Nah, berdasarkan keyakinan ajaran agama itu sulit dipisahkan karena agama tidak akan dianut oleh manusia tanpa budaya. Nah, agama tidak tersebar tanpa budaya dan juga budaya akan tersesat jika tanpa agama. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah hukum sunatullah atau kausalitas. Nah, hukum sunatullah atau kausalitas pada dasarnya telah muncul seumur dengan peradaban manusia, bahkan seusia dengan alam ini. Nah, manusia sebagai makhluk yang berakal berupaya untuk mencari sebab-sebab dari setiap kejadian. Nah, dengan mengetahui sebabnya berarti memahami sumber atau akar dari akibat atau kejadian. Nah, sunatullah diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia atau dalam arti luasnya adalah ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum yang berlaku dalam alam semesta. Nah, dengan demikian sunatullah adalah ketentuan Allah. Nah, dari konsep tersebut, sunatullah merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang bersifat fitrah. Nah, artinya tetap dan otomatis untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman hidup untuk beribadah pada ajaran agama selaku umatnya dan dapat mengelola alam semesta ini selaku khalifah. Nah, guna untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia dan menghindari mafsadat. Nah, kemudian sunatullah memiliki spesifikasi atau karakteristik. Nah, yang pertama, sunatullah mengatur pergerakan alam semesta, termasuk isinya, termasuk manusia. Yang kedua, objek sunatullah adalah alam semesta. Nah, alam semesta dijadikan sebagai objek sunatullah bisa terjadi perubahan atau perkembangan. Nah, sunatullah memiliki sifat fitrah, artinya tetap dan otomatis. Baik, itu saja pembahasan dari hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.